Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada sesi kuliah kawasan penelitian PAI. Alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya. Salawat dan salam kita berikan junjungan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Jika sebelumnya kita sudah membahas bagaimana menyusun latar belakang masalah, pada bab 1 kita akan membagi materi ini pada sesi ini pada komposisi bab 2. Pada komposisi bab 2 biasanya terdiri dari kajian teori dan kerangka berpikir. Nah, kajian teori dan kerangka berpikir itu ada 3 komponen utama yang akan kita bahas pada bab 2. Terutama dalam usulan proposal penelitian. Pertama adalah kajian teori sendiri, kemudian yang berikut adalah kajian penelitian yang relevan, dan yang terakhir adalah kerangka berpikir atau logical frame. Sesi ini kita akan membahas tentang bagaimana menyusun kajian teori. Nah, biasanya banyaknya referensi yang diperoleh serta problem hidup yang dihadapi membuat kita bingung hendak memulai dari mana menulis kajian teori. Apalagi jika variabel penelitiannya tidak jelas. Susah kita akan memulai. Tapi insya Allah kita pahami dulu apa itu teori. Teori itu adalah pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan didukung oleh data dan fakta. Itu teori, bukan definisi ya. Atau kumpulan dari beberapa konsep yang membentuk suatu realitas. Nah, teori itu disebut juga sebagai beberapa teori merupakan ikhtisar hal-hal yang telah diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang dipelajari. Jadi ketika kita membahas sebuah teori, kita akan bermanfaat bagi kita untuk melihat apa kegunaan teori. Teori itu adalah beberapa teori merupakan ikhtisar hal-hal yang telah diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang dipelajari. Jadi ketika kita melihat sebuah teori, itu sesuatu yang sudah diuji kebenarannya. Nah, teori juga bermanfaat untuk memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan yang pada seseorang yang memperdalam pengetahuannya. Jadi jika kita memperdalam objek kita tentang PAI, tentang karakter, pendidikan multikultural misalnya, akan pembahasan kita, kedalaman kita tentang teori akan memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan tentang apa yang kita pelajari dalam hal melakukan penelitian. Teori juga berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang kita pelajari. Jika kita ingin mendalami bagaimana metode dan strategi pembelajaran PAI, pendidikan karakter di masa pandemi, sebenarnya ketika kita mendalami teori-teori tersebut, maka sebenarnya kita lebih mengkhususkan, mempertajam pada hal-hal yang bersifat khusus. Nah, untuk mempelajari teori yang baik, sebaiknya kita identifikasi jenis dan banyaknya variabel penelitian dulu. Kita segera identifikasi ketika judul kita ada, segera identifikasi berapa variabel penelitian saya ini sebenarnya. Variabel itu apa sih? Nah, variabel itu atau disebut dengan variabel penelitian adalah gejala yang mempunyai karakteristik tertentu dan dapat diukur konstruk atau sifat yang diteliti. Jadi jangan-jangan ketika Anda mengusulkan permasalahan penelitian yang diakumulasi menjadi judul, ditolak gara-garanya itu bukan variabel. Sebab variabel penelitian itu mempunyai karakteristik tertentu yang tentunya dapat diukur. Ada sebuah gejala yang dapat diukur. Nah, variabel itu banyak ragamnya. Ada variabel aktif dan atribut, ada variabel bebas dan terikat, ada variabel konseptual dan faktual, dan ada variabel dinamis dan statis. Secara mendalam sudah dibahas pada beberapa pertemuan yang lalu. Nah, pemahaman yang baik pada suatu teori akan memudahkan kita merumuskan kerangka berpikir, rencana, atau membuat rencana penelitian. Nah, pemilihan terhadap teori-teori terbaru yang akan kita gunakan dalam analisis kita harus didasarkan pada argumentasi yang meyakinkan tentang mengapa kita melakukan pilihan tersebut. Hal ini membawa kita bukan saja pada pengetahuan teknis tentang teori, melainkan pengetahuan filosofis yang melandasi teori itu.
Nah, pengetahuan filosofis tentang teori adalah pengetahuan tentang pikiran dasar yang melandasi teori tersebut, baik dalam bentuk postulat, asumsi, dan prinsip. Jadi ketika Anda mengambil sebuah teori, pahami filosofinya. Mengapa dia merumuskan teori ini? Latar belakangnya apa? Bagaimana dia merumuskan ini? Nah, usaha seperti ini akan membantu kita merumuskan alur-alur pikiran yang logis dalam membangun sebuah kerangka berpikir. Karena ujungnya teori ini adalah ketika kita mendapat kajian penelitian yang relevan adalah kita akan membangun kerangka berpikir tentang penelitian kita. Jadi jangan bermimpi kita bisa membangun kerangka berpikir yang baik jika teori-teori kita tidak kuasai dengan baik dan kita tidak mengetahui filosofis teori tersebut. Nah, pengetahuan filosofis tentang suatu teori adalah pengetahuan tentang pikiran-pikiran dasar yang melandasi teori tersebut, baik dalam bentuk postulat, asumsi, atau prinsip. Nah, apa itu postulat? Postulat itu adalah asumsi yang menjadi pangkal dalil yang dianggap benar tanpa perlu membuktikannya. Asumsi pun demikian. Dugaan yang diterima sebagai dasar. Nah, prinsip apalagi? Kebenaran yang menjadi pokok dalam berpikir, bertindak, dan sebagainya. Oleh karena itu, mari kita ingat baik-baik. Teori-teori yang kita gunakan dalam penelitian digunakan sebagai premis dalam kerangka berpikir secara logis. Nah, kurangnya pengetahuan kita tentang fungsi teori dalam sebuah penelitian, banyak sekali kajian pustaka yang berbentuk teori yang diletakkan begitu saja di bab 2, di kajian yang lain, sehingga tanpa mempertimbangkan substansi penelitian. Teori-teori ini hanya berfungsi sebagai usaha untuk memperbanyak halaman, hanya sebuah pajangan saja. Padahal teori-teori itu dapat digunakan sebagai premis dan memang harus digunakan sebagai premis. Kalau teori itu bisa kita gunakan sebagai premis, maka kita insya Allah akan membangun kerangka pikir penelitian yang logis. Dan kalau logis penelitiannya, usulan kita akan kuat dan tangguh. Teori-teori ini seharusnya merupakan landasan yang kukuh dalam membangun kerangka pemikiran yang utuh. Jika ini yang akan kita lakukan, insya Allah, usulan penelitian dan penelitian kita tidak akan goyah. Lalu bagaimana memulainya? Kita akan lanjutkan pada sesi yang lain, pada bagaimana menyusun kajian teori pada bagian kedua. Sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.